Oke, udah direkam ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan ya pertemuan aljabar abstrak. Materinya ini ya, eh, kita melanjutkan acuan utamanya dari buku Herstein ya. Ini saya buka yang edisi 3. Kemarin kita sudah membahas ini ya, tentang teorema homomorfisme itu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja bahwa ternyata dari eh, pemetaan ya, dari pemetaan pada ring ini kita bisa mendefinisikan homomorfisme gitu ya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah mempelajari ya tentang konsep ring gitu ya. Konsep ring ini ada definisinya gitu ya. Definisi, kemudian saya sebut sebagai kelas gitu ya. Kelas-kelas ring gitu ya. Kelas-kelas ring ini mulai dari daerah integral gitu ya, sampai lapangan gitu ya. Kemudian kita juga membahas tentang subring, ideal gitu ya. Kemudian homomorfisme pada ring ya. Ini nanti ada turunannya teorema homomorfisme, morfisme gitu ya. Kemudian kita juga eh, bicara tentang quotient ring ya, quotient ring ya. Ininya ring pembagi gitu ya, ring pembagi, tapi tidak sama dengan division ring ya, tidak sama dengan division ring, ini beda ininya ya. Oke, nah materi berikutnya ini sebetulnya banyak ya, apa, dari latihan-latihan soal yang ada itu Anda bisa eksplorasi gitu ya, banyak hal yang bisa dipelajari dari sini. Tapi ya saya lanjut saja materinya dulu gitu ya. Nah, untuk materi-materi eh, apa, latihan-latihan soalnya ini memang Anda harus coba untuk mengerjakan gitu ya. Soal-soalnya supaya terasa gitu. Ini di mana sih bentuk-bentuk konsep yang dikenakan terhadap eh, soal yang ada gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke istilahnya adalah ini ya, ideal maksimal nih, istilahnya ideal maksimal ya, ideal maksimal pada ring gitu ya, atau gelanggang. Jadi kalau bicara tentang eh, ring gitu ya, kadang-kadang kita bisa menemukan suatu
keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain gitu ya. Contohnya gini, kalau kita bicara field itu ya, lapangan, ini kan dia adalah eh, apa ring pembagi komutatif gitu ya, komutatif atau komutatif division ring gitu, division ring. Nah, ini kalau melihat dari sifatnya kan yang pertama misalkan R gitu ya, terhadap penjumlahan dia grup komutatif, kemudian terhadap eh, perkalian gitu ya. Nah, terhadap perkaliannya, tapi ini catatannya adalah ini ya, dia elemen tak nolnya ini membentuk grup komutatif juga gitu ya, komutatif gitu ya. Ini berapa nih? 5, betul ya? Ini 5, ini 5, itu kan sama toh. Kalau 4, 4 kan groove ya, standar ya. Apa? Tertutup, asosiatif, ya. Kemudian identitas, inverse, kemudian komutatif. Itu ya, setara. Tapi untuk yang grup komutatifnya itu elemen tak nolnya ya. Jadi dia punya satu, kemudian elemen tak nolnya dia punya inverse gitu. Nah, yang ketiga ditambah apa? R terhadap penjumlahan dan perkalian, ini dia distributif gitu ya. Jadi di sini totalnya ada 11 gitu. Itu kalau dia lapangan ya. Nah, tapi ternyata eh, ada sifat yang kalau dia tidak di apa namanya munculkan secara eksplisit itu kita masih bisa memenuhi ya eh, apa sifat yang lain gitu ya, menggantikan sifat yang lain. Nah, di ada lema yang menyatakan begini. Ini lema ya, lema. Nah, ini menyatakannya begini, bahwa kalau kita punya misalkan R-nya ini adalah ring komutatif gitu ya, ring komutatif dengan unit ya, dengan unit, ini elemen satuan gitu ya, satuan gitu. Nah, kemudian ditambahkan di mana ya, di mana idealnya, idealnya hanya, nah, hanya elemen himpunan nol gitu ya, dan dirinya sendiri gitu ya, dirinya sendiri. Nah, ini konsekuensinya apa di sini? Maka R ya adalah suatu lapangan ya. R ring komutatif unit elemen. Berarti kan di sini R terhadap penjumlahan gitu ya. Dia grup komutatif. Ada berapa? 5. R terhadap terhadap apa? Perkalian gitu ya. Ini tertutup, asosiatif ya. Kemudian ada unit gitu ya. Kemudian R terhadap penjumlahan dan perkalian ini dia distributif ya. Oh, unit kemudian apalagi komutatif ya. Komutatif gitu. Ini berapa? 5, ini 4, 9, 1, 10. Nah, ini baru 10 gitu ya. Apa yang kurang? Yang kurang dari sini adalah apa? Untuk A tak 0 di R ya, ada bentuk untuk setiap A tak 0 di R, ada A inverse di R, sehingga apa di sini? A inverse
A, A, in, A inverse A sama dengan A inverse sama dengan satu gitu ya. Nah, ini belum ada nih, gitu ya. Ini belum ada. Kan katanya kalau mau menjadi lapangan, ya harus sebelah sini gitu ya. Tapi ternyata ketika digantikan dengan pernyataan idealnya itu hanya nol dan dirinya sendiri gitu, maka dia menjadi suatu lapangan gitu. Ya, jadi ada hal lain yang dia apa ya, ya mungkin setara gitu ya. Setara bahwa dengan konsep idealnya cuma nol dan dirinya sendiri, ideal trivial gitu ya. Ternyata si R itu dia masih bisa dinyatakan sebagai suatu lapangan gitu. Ya. Nah, eh untuk membuktikannya ya, untuk membuktikannya kita perlu mereview ya. Kita perlu eh, menggunakan apa istilahnya ya, contoh atau fakta ya, fakta lain dulu ya untuk masuk ke sana. Ya, kita cek ini, nah ini ada di example 9 ya, Herstein edisi 3. Kita lihat soalnya apa di sini ya. Jadi di contoh 9 itu diketahui apa? Misalkan R ya, misalkan di sini R itu ring komutatif gitu dengan apa? Satu gitu ya, unit atau elemen satuan ya, elemen satuan terhadap perkalian itu ya. Nah, kemudian kita definisikan nih, jika kita punya A suatu elemen di R gitu ya. Kemudian kita misalkan di sini, misalkan kurung A gitu, isinya adalah semua elemen dalam bentuk XA, di mana X-nya di R. Nah, ini adalah perkalian ya. Ini adalah operasi perkalian X dengan A. Itu ya. Jadi A isinya ini. Nah, kalau untuk membayangkan isinya ya Anda ambil saja R-nya apa, ring bilangan bulat gitu misalnya. Ring bilangan bulat kan dia punya satu gitu ya. Tapi dia tidak bisa menjadi lapangan. Nah, berarti bukan tidak bisa menjadi lapangan ya. Eh enggak. Ini cuma cuma ideal saja gitu ya. Cuma ideal. Belum jadi lapangan gitu ya. Nah, di sini akan dibuktikan bentuk himpunan tersebut ya, atau klaim gitu. Klaim bahwa kurung A ini itu adalah suatu ideal di R gitu ya. Nah, ternyata untuk pembuktiannya gitu ya, eh, untuk membuktikannya di sini ya, untuk membuktikannya, misalkan gitu ya, nah misalkan di sini, ini saya tulis seperti yang di contoh 9 saja ya, kita punya dua elemen, sebutlah U dan P gitu, dia ada di kurung A gitu ya. Nah, apa arti elemen ada di kurung A? Ya, berarti dia dalam bentuk XA gitu ya. Berarti kita bisa tulis, maka U sama dengan XA gitu ya. P sama dengan YA. Sebutlah begitu. Ya, ini untuk suatu X, Y di, nah ini perkaliannya ada di mana nih? Elemen X dan Y-nya ada di R gitu ya. Bentuknya ada di R sini. Nah, gitu ya. Jadi ingat, dalam mengambil elemen pada suatu himpunan, Anda harus paham betul apa arti dari
elemen tersebut. Ya, ya lihat saja sifat himpunannya apa. Kurung A isinya adalah semua elemen dalam bentuk XA dengan syarat X-nya ada di R, A-nya ya yang terpilih itu. Ya. Nah, sehingga ini ternyata bisa didapatkan gitu ya. Bahwa kalau U plus minus V, nah ini ada dua nih, U plus minus V. Jadi ini artinya adalah U tambah V gitu ya. Kemudian U kurang V, yang ini artinya adalah U ditambah minus V gitu ya. Nah ini memiliki makna bahwa atau bisa kita dapatkan sama dengan ya XA ditambah YA tapi plus minus gitu di sini. Nah ini sama dengan X plus minus Y gitu ya dikalikan A ya. Ini pakai sifat distributif, distributif gitu ya. Jadi dua elemen dijumlahkan atau ditambahkan dengan apa tuh namanya inverse-nya gitu ya terhadap penjumlahan. Kok diambil pengurangan ini ya. Nah, ini kan kita ingat ideal itu kan subgrup terhadap penjumlahan di R gitu ya. Makanya dalam subgrup itu kan ada istilah tertutup dan inverse. Nah, inverse di sini dinyatakan dalam operasinya menggunakan minus gitu ya. Yang tambah itu dia sebagai operasi penjumlahan, mengecek ketertutupannya. Kemudian kalau pengurangan itu ya representasi dari terdapat inverse gitu ya. Jadi dimisalkan inverse dari V-nya ada apa bentuknya minus YA. Ya sudah, minus YA terdefinisi, kemudian dijumlahkan dan hasilnya masih ada di A gitu. Nah, ini masih ada di A. Ya, bukan sehingga kali ya. Maka gitu ya. Oke ya, jadi udah dapat seperti ini. Ya, itu yang pertama. Jadi ini sebetulnya menulis ini membuktikan bahwa apa? A itu subgrup terhadap penjumlahan di R. Itu ya, yang di buku itu seperti itu. Terus yang kedua apa ya sifat ideal? Yang kedua itu apa? Jadi kalau kita ambil eh, yang kedua apa? Yang perkalian itu loh ya. Jadi jika jika U sekali lagi elemen di himpunan yang mau kita cek dia ideal atau bukan gitu ya. Kemudian kita ambil elemen R di ring induknya gitu ya. Maka kita cek nih di sini. Maka gitu kita akan dapat bahwa apa? U sama dengan XA gitu karena dia ada di A gitu ya. Dan apa nih? R kali U ini kan sama dengan R kali XA gitu ya. R kali XA. R kali XA ini sama dengan apa? RX gitu ya. RX kali A dan ini sama dengan dia ada di A gitu ya. Jadi RU itu adalah sesuatu, ini kan ada di R ya, dikalikan dengan A. Jadi RU sesuatu di R dikalikan A. Maka dia ada di kurung A. Gitu. Ya, nah ini kan RU. Bagaimana dengan UR ya? Kita cek saja. UR berarti apa? UR XA gitu. Dikali R gitu ya. Berarti kan ini mau dibuat sesuatu kali A gitu ya. Ini kan X AR gitu. Ini sama dengan X. X apa nih? XRA ya. Sama dengan XRA gitu ya. Ini juga ada di A. Ya. Ini mana nih? Ini ke sini komutatifnya ya. Komutatif dipakai ini. Sini. Itu ya. Oke. Ya sudah. Maka dalam kurung A ini adalah suatu ideal gitu dari R. Nah, ini banyak ya bukan banyak ya lebih dari
satu ya, contoh bagaimana Anda melihat dipertunjukkan bagaimana membuktikan suatu himpunan dari R itu dia eh, membentuk ideal gitu ya. Prosesnya sama, Anda buktikan dia subgrup gitu ya terhadap penjumlahan. Yang kedua ini bentuk perkaliannya itu ya. Jadi sekali lagi ideal itu yang pertama dia adalah subgrup ya. Eh, apa I gitu ya. I ideal subgrup, I subgrup terhadap penjumlahan di R. Yang kedua, kalau kita punya A di I, R di R gitu ya, maka AR dan RA ini ada di I. Nah, ini kalau dua sisi ya. Dua sisi, kalau cuma satu sisi ya sebutlah ideal kiri atau ideal kanan. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang sini ya. Lema ini gimana? Gitu ya. Oke. Jadi kita sudah gunakan contoh dulu ya. Eh, apa? Akan menggunakan ya, akan menggunakan gitu. Nah, sekarang ini sudah dibahas gitu ya, dibahas. Nah, sekarang bukti formalnya ya. Jadi kan yang kita ketahui apa? Kita tulis bukti lema ya, bukti lema. Bukti lema yang diketahui apa di sini? Yang diketahui pertama R-nya ring ya, kemudian R-nya komutatif, kemudian ada satu di R itu ya. Kemudian apalagi ideal dari R adalah nol dan R saja saja gitu ya, cuma dua. Ideal dari R yaitu nol dan R saja. Oke. Nah, sekarang eh ditanya bukan ditanya, klaim ya. Klaim R ini suatu lapangan gitu ya. Nah, titik. R suatu lapangan. Nah, eh bukti. Ketika A isinya adalah XA dengan X-nya di R ya, hanya di R gitu ya. Kita lihat elemen dari R-nya itu gitu ya. Kita pecah nih. Yang pertama, misalkan A-nya tidak sama dengan nol gitu ya. Ya kan di R itu ada elemen nol ya. Nah, ini kita misalkan A-nya tidak nol ya di R. Maka di sini kita akan punya kurung A sama dengan XA tadi definisinya gitu ya, di mana X-nya di R adalah suatu ideal ya, sudah dibuktikan gitu di example 9 gitu ya, selesai. Yang diminta apa? Yang diminta R-nya lapangan gitu ya, bukan kurung A-nya ideal gitu. Nah, masalahnya sekarang gini, eh tadi kan A-nya tan 0 gitu ya. Kalau A-nya tan 0 itu kan berarti A bisa saya tulis sebagai satu kali A gitu ya. Ini ada lemanya ya. Oke. Berarti kalau A sama dengan dan dia tak 0 gitu ya. Oke. Dan ini adalah elemen di A gitu ya. Kan ini satu ada di R ya.
Satu ada di R, ya nulisnya gini. Karena satu di R dan A dan tak nol, salah. Nol sama dengan satu kali A gitu ya. Satu A, is A sama dengan satu A. A sendiri tak nol gitu ya. A bisa ditulis sebagai satu A, maka A termuat di kurung A. Ya. Tetapi A-nya tak nol gitu ya. Ya, berarti kita simpulkan maka kurung A itu tidak sama dengan kurung nol gitu. Ya, sampai sini ya. Oke. Ini saya kurung saja lah. Ya, coretan. Itu ya maksudnya ya. Nah, kalau A-nya tak nol, berarti kurung A tidak sama dengan nol gitu ya. Kurung A tidak sama dengan nol. Nah, tetapi kan dari hipotesis nih, ya kan, eh, kan diketahui ideal di R itu hanya nol dan R gitu ya. Nah, A tidak sama dengan nol, dengan A nyata nol gitu ya. Berarti artinya gitu ya. Artinya apa? Artinya ya kurung A itu harus sama dengan si R itu sendiri. Kan idealnya ada dua. Ternyata untuk elemen A tak nol, dia tidak sama dengan nol. Maka untuk A tak nol, kurung A itu akan sama dengan R. Itu ya, ya, itu ya. Oke. Di itu dulu Han, di stop dulu recordnya boleh nggak? Sebentar. Halo Han, boleh di stop dulu coba. Cek. Oke, kembali ke sini ya. Berarti kan ketika kurung A tidak sama dengan nol, dan karena idealnya ada dua, cuma nol dan R, ya berarti kurung A itu akan sama dengan R. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa kita dapat dari sini. Gitu ya. Eh, kita lihat ya. Sekarang perhatikan bahwa gitu ya. Ini saya nulisnya tidak sama dengan buku ya. Saya coba jelaskan gitu ya. Perhatikan bahwa eh berdasarkan ini ya, berdasarkan definisi bahwa gitu ya, bahwa ya A ini isinya adalah ini tadi ya, XA dengan syarat A-nya X-nya di R gitu ya, X-nya di R gitu. Dan gitu ya, dan A ini sama dengan R gitu ya. Artinya apa di sini? Ingat kalau kesamaan dua himpunan, apa arti kesamaan dua himpunan? Yang kemarin ya. Jadi setiap di dalam kurung A ya itu termod di R atau sebaliknya setiap elemen yang di R itu termod di A gitu ya. Ini kan berarti gini ya. A sub R dan R sub A gitu ya. Nah, kalau kita pandang yang ini ya. Berarti kan setiap unsur di R gitu ya. Unsur di R sebutlah misalkan apa nih? Di sini pakai apa ya? Pakai I gitu ya. Unsur itu ya. Maka dapat ditulis sebagai apa istilahnya, kelipatan ya, kelipatan gitu ya, kelipatan XA gitu ya. Ini saya kasih kode gini lah, kelipatan.
XA gitu ya. Seolah-olah kelipatan dari XA gitu ya. Kelipatan dari A gitu ya. Kelipatan XA dari A. Nah, tapi untuk suatu gitu ya. Untuk suatu X. Jadi X-nya bersesuaian gitu ya. Tidak semua. Jadi unsur di R itu bisa ditulis sebagai sesuatu kali A. Setiap unsur di R ditulis sebagai sesuatu kali A gitu ya. Sesuatunya ada di R gitu ya. Nah, sekarang khususnya gitu kan tadi kita punya dilema itu bahwa eh, satu gitu ya. Kan tadi ada di R ya. Yang diketahui satu ada di R ya. Maka satu harus bisa ditulis sebagai ya A kali sesuatu gitu ya. Untuk suatu B di R gitu. Nah, bentuk ini ya, hal ini eh, mengartikan gitu ya, mengartikan bahwa A itu punya inverse ya terhadap perkalian tentunya di sini ya, kalian yaitu apa? Si B itu ya, elemen di R gitu ya. Ya sudah terpenuhi kan bagian yang hilang apa? Bahwa unsur tak nol. Jadi ketika bicara dari atas sampai bawah ini A-nya semua sudah definisinya adalah tak nol gitu ya. Karena kalau A-nya nol ya isinya kan nol doang gitu ya. Tapi kalau untuk A sebarang ya, untuk A sebarang di contoh 9 itu A tak nol ya. Di contoh 9 A-nya tak nol di sini. Mana tadi? Oh ya, A di R. Nah, kalau A-nya nol ya selesai. A-nya sama dengan nol gitu ya. Tapi kalau kurung A-nya sama dengan nol. Tapi kalau A-nya tak nol maka dia tetap ideal gitu. Ya. Nah, ya sudah berarti terpenuhi ya sifat yang hilang tadi. Sifat inverse terhadap perkalian. Maka disimpulkan jadi R-nya ini adalah suatu field, suatu lapangan. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi itu peran ideal, ya, peran ideal di dalam eh, apa namanya, memunculkan sifat lain gitu ya, sifat lain di dalam R-nya. Idealnya cuma dua, kurung nol. Apa itu kurung nol? Definisinya yang di contoh 9 itu. Dan R itu sendiri gitu. Maka R-nya dengan konsep seperti ini itu adalah suatu lapangan, ya. Oke. Nah, eh kemudian merujuk lagi nih di sini ya, merujuk lagi pada teorema, pada teorema di sini disebut teorema 434 ya, teorema korespondensi. Oke, ini saya review dulu teorema 434 ya. Teorema 434 ya, itu di situ dinyatakan ya, dinyatakan bahwa eh, jika pemetaan pi gitu ya dari R ke R aksen ini gitu homomorfisme ini ya, dia suatu homomorfisme, morfisme dari R pada gitu ya, pada R aksen gitu ya, dengan kernel K gitu ya. Jadi ada kernelnya, sebutlah K gitu ya. Maka terdapat korespondensi satu-satu, terdapat korespondensi satu-satu di sini. Jadi si R sama R aksen itu dia berhubungan gitu ya, berhubungan baik gitu ya. Apa yang berhubungan di sini antara, nah ini poin pentingnya,
Poin pentingnya adalah ideal dari R aksen ya, ideal dari R aksen dan ideal di sini dari R yang di sini memuat K gitu ya. Di K termuat di I gitu ya. Nah, kita lihat eh, saya keluar dulu, saya crop dulu yang teorema 434-nya ya. Sebentar, kita lihat dulu teorema 434. Sebagai review kita, dipahami pelan-pelan saja di sini ya. Ini versi aslinya ya, supaya Anda bisa membandingkan maknanya maksudnya bagaimana, korespondensinya gitu ya. Ya, kira-kira gini. Nah, ini teorema 434-nya ya. Mana sih yang disebut sebagai apa? Korespondensinya gitu kan. Jadi awalnya kan di sini I aksen ideal gitu ya. Nih, I aksen ideal dari R aksen. Kemudian didefinisikan I seperti ini. Ini ada di R ya. Nah, I ternyata dia juga ideal dari R gitu loh. Dan idealnya istimewanya adalah dia memuat K gitu. Ya, itu yang dimaksud ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, apa konsekuensinya gitu kan kita tadi membuktikan lemma yang kalau kalau apa namanya idealnya cuma dua gitu ya, kurung nol dan dirinya itu sendiri. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi ya. Misalkan eh, oh ya, ini pertanyaan implikasinya apa, akibatnya apa ya, akibatnya apa terhadap R aksen gitu ya, apa terhadap R aksen dari lemma yang tadi ya, dari lemma yang barusan dibuktikan ya. Nah kan gini, si nol ini kurung nol di R aksen gitu ya, dari lemma tersebut gitu ya, tersebut karena nol ada di R aksen gitu dan dia berkorespondensi dengan apa di sini, dengan K ya, kenal K tadi ya, K di R gitu. Kemudian eh, R aksen ya, dan gitu ya, R aksen juga berkorespondensi ya, berkorespondensi dengan eh, semuanya gitu ya, dengan semua elemen yang ada di R gitu kan, karena nol di R dia ideal nih ya, dia korespondensi dengan K di R, kemudian R aksen juga korespondensi dengan semua di R gitu ya. Maka di sini dapat disimpulkan, simpulkan apa? Dalam hal, dalam kasus ya, dalam kasus misal gini ya, R aksennya tidak punya ideal, kecuali kan idealnya kemungkinan dari R itu kan bisa banyak atau ya cuma dua gitu ya, misalkan ini dan R aksen itu sendiri gitu. Ya. Hmm? Oh, ini cara bacanya salah saya intonasinya. Akibatnya apa terhadap R aksen gitu ya?
Karena kurung nol di R aksen berkorespondensi dengan K di R dan R aksen juga berkorespondensi dengan semua di R, gitu ya. Maka dapat disimpulkan ya dalam kasus R aksen dapat disimpulkan in this case ya, in this case we must conclude that in this case maka disebutkan dalam kasus R aksen tidak punya ideal, dapat disimpulkan eh, dalam kasus R aksen dia tidak punya ideal kecuali nol dan R aksen itu sendiri gitu. Ya, gini ya. Ini nadanya nggak enak nih, tapi kira-kira begini ya bahasanya ya. That in this case ya, ya disimpulkan dalam kasus gitu ya. R aksen tidak punya ideal kecuali nol dan R aksen itu sendiri gitu ya, sampai sini. Oke, jadi tambahan lagi ya. Jadi ada kesimpulan lagi gitu. Kalau R aksennya dia komutatif, kita bisa berikan sifat tambahan di sini ya, R aksennya komutatif dan punya elemen satuan gitu ya. Elemen satuan, maka dari lema gitu ya, lema yang barusan, R aksennya ini haruslah merupakan lapangan gitu ya. Nah, ini konsekuensi ketika eh, hal ini terjadi gitu ya, konsekuensi dari yang ini gitu ya, korespondensinya ini gitu ya. Nah, dari fakta ini kita bisa mendapatkan suatu definisi menarik ya. Kita punya suatu definisi. Nah, definisinya seperti ini. Suatu proper ideal, kita menyebutnya suatu ya, proper, menyebutnya proper ideal M gitu dari R, ya dia kita katakan eh, suatu ideal maksimal ya, ideal maksimal istilahnya. Nah, nanti maksimalnya apa gitu ya, kita bisa telusuri di dalam contoh berikutnya gitu ya. Ideal maksimal dari R. Jadi awalnya proper ideal ya. Jadi kita punya ideal M gitu ya, proper. Dia dia disebut ideal maksimal ya jika ideal dari R yang yang memuat ya, yang memuat M adalah M adalah ya, sebentar. If the only ideal, jika hanyalah nggak enak sih bahasa Indonesianya. Jika hanyalah ideal dari R yang memuat M adalah M itu sendiri ya dan R. Nah, ini definisi ideal maksimal gitu ya. M ideal ya, M ideal. Jika ideal di R ya, misalkan apa? Misalkan jika ideal di R gitu ya. Jika ideal di R eh, yang memuat M hanya
M dan R gitu ya, maka M-nya dia disebut ideal maksimal gitu ya. Jadi tidak ada ideal lain yang memuat M kecuali M itu sendiri atau si R gitu ya. Kira-kira gini ya bahasanya ya. Ya ini eh, ada teorema lanjutan gitu ya, tapi buktinya saya lewat dulu ya. Ada teorema lanjutan. Jadi kalau kita punya misalkan apa di sini R-nya ring komutatif gitu ya. Ring komutatif dengan satu gitu. Kemudian misalkan dan misalkan M ideal maksimal, ya, ideal maksimal dari R gitu, maka bentuk R dibagi M, nah ini ya, R dibagi M bentuk apa? Konsepnya ya, dibagi M, ini dia suatu lapangan. Teorema pertama, gitu ya. Nah, teorema berikutnya apa di sini? Jika R ring komutatif, gitu ya. Di sini R ring komutatif dengan satu, sama ya. Teoremanya ini awalnya R-nya ring komutatif dengan satu gitu ya. Dan M ideal dari R, dan M di sini ideal dari R apa? Tapi ada syaratnya ya. Demikian sehingga ini ada sifat tambahan ya. R bagi M itu dia lapangan gitu ya. Maka M-nya adalah ideal maksimal di R itu ya. Ini teorema. Ini bedanya apa? Lawannya ya. Ini bolak-balik gitu ya. Yang atas itu kan kalau R-nya ring komutatif dengan satu, M-nya ideal maksimal, maka R bagi M dia lapangan. Bawahnya kalau M ideal, di mana R bagi M dia lapangan, maka M adalah ideal maksimal. Gitu ya. Jadi kebalikannya gitu. Ya ini setara gitu ya. Jadi kalau mau menyatakan dia ideal maksimal, ya Anda cek saja R bagi M-nya dia lapangan atau tidak gitu. Atau M ideal maksimal itu konsekuensinya jika dan hanya jika R bagi M-nya dia lapangan gitu ya. Jadi bentuk baru quotient ring ini ya, quotient ring ini dia ya memunculkan suatu lapangan, tetapi ternyata hubungannya dengan ideal bahwa oh idealnya adalah ideal maksimal gitu ya. Nah, di buku ini ya Anda bacanya sabar ya, pelan-pelan ya. Buktinya begini doang tuh, proof bla 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 selesai gitu ya. 443 proof bla 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 selesai gitu. Tapi ini dalam gitu ya. Anda pelan-pelan membacanya gitu ya. Nah, eh saya pakai contoh yang nomor 2 dulu ya. Bagaimana proses ideal maksimal itu bisa dijadikan masalah gitu ya. Nah, masalahnya begini. Anda lihat strukturnya. Nanti ketika ketemu soal ya, bagaimana membuktikan ideal maksimal? Kadang-kadang tidak ada prosedurnya gitu ya. Ya Anda cuma tahu definisi, tapi ya menyatakan bahwa ideal maksimal prinsipnya dari definisinya aja gitu. Ya, tidak ada ideal yang memuat kecuali dirinya sendiri gitu. Ya, oke.
Yang paragraf pertama ini definisi dari ringnya ya. Z bilangan bulat, R isinya ini ya. R isinya apa nih? Kompleks ya. Nah, kompleks. Nah, tapi ini dia supring ya, dia disebut supring gitu ya. Disebut supring. Tapi dia ring bilangan kompleks gitu ya, A tambah BI. Kekhususannya apa dari R ini? A dan B-nya dia bulat gitu kan, kalau bilangan kompleks A tambah B-nya dia boleh real gitu ya. Nah, tapi kita khususkan saja bahwa A tambah B-nya, AB-nya dia bulat. Nah, oke, kita definisikan. Ada himpunan lain ya, A tambah BI. Tapi ada syarat tambahan bahwa 3 membagi A, 3 membagi B. Jadi ditambahkan nih, untuk 3 membagi A, 3 membagi B. Muncul konsep, apa namanya, keterbagian ya. Ini keterbagian, ya Anda bisa review di Theobil ya, teori bilangan ini. Ada gitu. Ya, nah, ini dicek bahwa dia maksimal ideal dari R gitu ya. Jadi ideal himpunan seperti ini ya, dia adalah ideal maksimal gitu. Nah, yang harus dilakukan pertama ya harus cek dulu. Ideal maksimal itu kan dua kata ya, maksimal ideal. Jadi ya cek dulu idealnya, baru cek kemaksimalannya. Nah, di sini we leave it to the reader, M-nya dia ideal. Anda cek dulu ya, Anda cek bahwa bentuk ini dia adalah ideal ya. Cek saja dia subgrup terhadap penjumlahan, dan yang kedua itu ya perkaliannya ideal kiri kanan. Cek aja nih ideal kiri kanan. Tapi kan kalau bentuk ini kan bilangan bulat, kompleks, kompleks bulat gitu ya. Dia bisa diputar lah komutatif. Jadi dia ideal dua sisi gitu ya. Nah, struktur pembuktiannya ini bisa ditiru, tapi untuk menjalankannya tergantung soal gitu ya. Jadi misalkan ada N yang memuat M. Jadi menyatakan dia maksimal, nyatakan bahwa dia seolah-olah tidak maksimal, kontradiksinya aja dulu gitu ya. Gitu arah dalam pembuktian itu kadang-kadang menjadi cara yang paling sangat ampuh ya. Misalkan dia bukan ideal maksimal, berarti kan ada N yang memuat M gitu ya. Ceritanya M-nya sudah ideal. Nah, dan dimisalkan saja dulu ini N-nya tidak sama dengan M. Dia ideal ya. Jadi ada ideal lain gitu ya. Langkah pertama adalah ada ideal lain ya, N gitu ya. Jadi asumsikan M-nya dia eh, apa? Tidak maksimal gitu ya. Tidak maksimal. Oke. Dah. Oke. Kalau ada kita pandangnya sebagai himpunan saja ya. N memuat M. Kalau N memuat M, berarti kan ada elemen yang bisa jadi tidak termuat di M gitu ya. Oh ya, bukan bisa jadi. Ada elemen yang tidak termuat di M. Kenapa? Karena N-nya tidak sama dengan M. Ya, jadi pasti ada elemen yang di luar itu. Ya, nah, berarti N ada elemen nih. 3 tidak membagi R, atau ya, atau di sini. Jadi lawan dan tuh atau ya. Kan kalau isi dari M itu 3 membagi A dan 3 membagi B. Berarti kalau lawannya, jadi elemen yang tidak di M ya, salah satu aja terpenuhi. 3 tidak membagi. Elemennya sebutlah ini ya, sebutlah R tambah SI ya. Kan kalau 3 membagi R dan 3 membagi S, maka dia elemen di M. Tapi kalau 3 tidak membagi R atau 3 tidak membagi S, ya maka dia elemen di N gitu ya. Dan itu kan dua-duanya. Kalau cuma satu yang terpenuhi, ya ya dia sudah tidak di M lagi gitu. Ya, dua-duanya tidak terpenuhi apalagi gitu ya. Nah, dari sini therefore di sini konsekuensinya, nah ini konsep teori bilangan ya. Jadi kalau 3 tidak membagi R, eh ya 3 tidak membagi R, 3 tidak membagi S, maka 3 tidak membagi R kuadrat tambah S kuadrat. Nah, ini pakai konsep kekongruenan modulo 3. Coba review ini ya, bagian ininya. Mudah-mudahan saya ingat, nanti saya cek ke Anda ya. Coba buktikan nih bagian ini, teobilnya dicek gitu ya. Nah, langkah berikutnya, ini sedikit manipulasi gitu ya. Bentuk R kuadrat tambah S kuadrat itu bisa ditulis dalam bentuk kompleksnya seperti ini, dimisalkan sama dengan T, gitu ya.
Nah, ternyata bentuk ini dan ini, gitu, dua elemen yang ada di N, kan R tambah SI ada di N ya. R kurang SI pun juga ada di N. Perkalian dua elemen yang ada di N, karena N-nya dia apa tuh namanya, ideal gitu ya, maka si T-nya dia juga termod di N gitu. R tambah SI ada di mana? Di N ya. Di N, R kurang SI-nya juga di N gitu ya. Dikali ya. Oke. Alasannya ini ya. So is in N since. Ya. Jadi kalimatnya alasannya itu ditaruhnya di belakang ya. Since R tambah SI elemen N dan N adalah ideal. Jadi digunakan sifat ideal. Nah, sekarang kalau T katanya ada di N, berarti berarti si N dia memiliki yang namanya bilangan bulat T yang dia tidak, ini ya, bentuknya R kuadrat tambah S kuadrat gitu ya. Itu tidak habis dibagi oleh 3. Oke ya, sampai sini pelan-pelan dulu. Kalau tidak habis dibagi 3, maka ada bentuk ini nih. Nih, ini ada keterbagian ya, tidak habis dibagi 3. Nah, ini UT tambah 3V sama dengan 1. Ini konsep teobil lagi ya. Ini teori bilangannya harus dicek nih. Ini dari mana gitu ya. Dicek. Untuk satu UV gitu. Kan kalau GCD ada ya. GCD. Eh, GCD, GCD. Misalkan GCD-nya D. Ya, GCD AB sama dengan D. Maka D bisa ditulis sebagai AX tambah BY gitu ya. Itu teobilnya. Tapi ketika tidak bisa dibagi 3, maka bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, tetapi karena T-nya tadi di N, UT ada di N gitu ya. Tiga elemen M, 3 elemen M ya. 3 itu kan bisa ditulis sebagai 3 tambah 0 ya. 3 sama dengan 3 tambah 0. I 3 membagi 3, maka dia elemen di M. M katanya sub dari N, ini asumsi di awal gitu ya. Asumsi di awal, maka 3V pun juga harus ada di N. Ini konsekuensi gitu ya. Lebih lanjut, ya berarti tadi apa? 3 UT ada di N, 3V ada di N, UT tambah 3V, dua elemen yang ada di N, dijumlahkan, karena N-nya sub terhadap penjumlahan, subgrup terhadap penjumlahan, ideal ya, maka satu pun juga harus ada di N. Gitu ya. Nah, ini ya, dikali satu, dia ada di N, alasannya apa? Ideal, sekali lagi gitu ya. Sekali lagi ideal. Jadi A tambah BI, nah ini A tambah BI dipandang elemen yang ada di R gitu ya. Yang ada di R. Nah, satu juga ada di N gitu ya. Jadi ini dipandang elemen di N ya. Ini elemen di R ya, elemen di N, elemen di R. Nah, ya sudah, berarti ini mengasumsikan bahwa semua bentuk ini kan tadi elemen di R itu kan A tambah BI dikali satu. Berarti artinya semua elemen yang ada di R bisa ditulis sebagai elemen di N ya. Nah, ya berarti N sama dengan R gitu konsekuensinya. Oke, tadi N itu apa? N ideal yang memuat M. Tapi ternyata dalam prosesnya N bisa dibuktikan sama dengan R. Ya, N ideal yang hanya memuat M gitu. Ya, oh berarti ideal dari si R itu, yaitu si R itu sendiri gitu ya. Ideal dari R yang memuat M itu ya R itu sendiri gitu. Ya, ya sudah dari sini maka M-nya adalah ideal maksimal. Nah, ini proses contoh dua untuk membuktikan bahwa M-nya adalah ideal maksimal gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membuktikan eh, mana tadi contoh tiga ini gitu ya, kebalikannya ya. Oh ya, contoh dua itu ada konsekuensi ya. By teorem 42 ini can be show Rm having 9 element. Jadi kalau nomor dua ini
R bagi M-nya 9 elemen ini juga jadi pertanyaan elemennya apa gitu ya. Nah, yang di sini nih, yang di sini ini justru pembuktian bahwa dia bukan apa? Dia bukan ideal maksimal gitu ya. Nah, ini bukan ideal maksimalnya di sini. Sama ya. I-nya apa I-nya? 5 membagi A, 5 membagi B. Syaratnya itu ya. Kalau yang tadi apa? 3 membagi A dan 3 membagi B. Yang ini 5 membagi A dan 5 membagi B. Dan ternyata dia bukan ideal maksimal. Bla 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 gitu. Ya. Nah, tetapi nanti prosesnya di ini ya, coba dibaca pelan. Tetapi kalau kita mendefinisikan M-nya seperti ini justru ideal maksimal. Ya, si problem 3. Ini problem 3 mana tadi? Nah, ini problem 3. Ideal maksimal dari R. Jadi di buku ini nomor 2 ideal maksimal, nomor 3 bukan ideal maksimal, tapi dalam mendefinisikannya justru kita nemu lagi ideal maksimal gitu ya. Kalau I dia bukan ideal maksimal. Kalau yang nomor 1 ya R bagi M ini definisi saja WCM ideal maksimal jika dan jika M memuat semua perkalian dari suatu prima P gitu ya. Nah, contoh-contoh yang di sini Anda coba tulis dengan rapi gitu ya, tulis ulang gitu. Ini kan apa sih namanya? Ya penjelasan saya mungkin di dalam hal ini tadi kan cuma coret-coret ya, nih, coret-coret coret-coret gitu secara lisan. Tapi Anda untuk bisa memahaminya coba deh ditulis ulang bagian mana yang Anda harus review lagi gitu. Misalkan proving by using congruence modulo modulo 3 gitu ya. Verify that M-nya ideal dari R. Nah, itu Anda tambahkan dalam proses pembuktiannya secara lengkap gitu. Ya, oke. Nah, eh, mana lagi? Nomor 4 gitu ya. Contoh lagi ya. M ini M-nya begini. M-nya ideal maksimal M M mana M-nya tadi di sini? M-nya A tambah B akar 2. Ini bentuknya lain lagi. Kalau tadi kan A tambah B saja. A tambah BI gitu ya. Ini A tambah B akar 2 tapi AB-nya 5 membagi A, 5 membagi B. Tuh ya. Jadi terkait nih satu sama lain. Ini isinya adalah 25 elemen. Nah, ini seru juga nih kalau misal nomor 4 ini coba ditentukan 25 elemennya apa saja gitu ya. Anda bisa mengerjakan yang ini. Ini sebetulnya setara dengan Anda coba cari yang main elemen ini gitu. Ini kan lebih sedikit ya. Kalau nemu yang ini mudah-mudahan yang nomor berapa nih? Nomor 4 juga bisa. Dan ini menjadi problem juga ya di soal-soal ini tentang ideal maksimal. Bagian ini memang agak sedikit jelimet gitu ya proses pembuktiannya, tapi coba saja untuk dipelajari pelan-pelan gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti setelah ini coba ya diotak-atik satu dua soal, Anda belajar dari sampelnya ini, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ring polinomial gitu, ya, gelanggang polinomial, gelanggang yang isinya elemennya ya tidak sekedar bentuk elemen gitu ya, tapi dia berupa fungsi polinom gitu. Dan ternyata konsep-konsep di teori bilangan ini memainkan peran penting ya nanti di dalam ring polinomial itu. Gitu. Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya materi untuk pertemuan sekarang. Jadi sangat-sangat abstrak, tapi Anda ya dengan abstrakannya itu justru menarik ya. Anda coba apa namanya kaitkan sekian konsep gitu ya dengan konsep-konsep yang ada, menurunkan gitu. Ya contohnya ini nih teorema 442, 443 di awal kan sudah saya jelaskan istilah R bagi M-nya gitu ya, R bagi K gitu ya di awal. Nah, ini tapi R bagi M, M-nya ideal gitu, tapi buktinya begini doang. Ini eh, ya nanti kita cek pertemuan berikutnya mungkin kita coba review dulu ini ya teorema 442 pembuktiannya gimana sih gitu. Ini jika dan hanya jika gitu ya. Nah baru setelah itu Anda masuk ke ring
polinomial. Ya, kira-kira strukturnya begitu. Dan penggunaan konsep ini, konsep aljabar ini ya, tentang ideal ini, ya variasi soalnya macam-macam ya. Bisa dilihat di soal Omnipa gitu misalnya, lomba-lomba atau contoh-contoh soal yang ada di ujian-ujian lain gitu ya. Seperti itu. Ini kalau Anda bisa memahami konsep ini berarti ya kemampuan aljabar Anda lumayan gitu ya. Tapi kalau agak kesulitan berarti memang Anda perlu waktu untuk bisa memahami tentang konsep ideal ini. Itu ya, pelan-pelan saja. Anda mulai dengan apa yang dipahami, berangkat satu demi satu sehingga dapat keseluruhan, oh kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Oke, mungkin itu Hana untuk pertemuan hari ini. Latihan-latihan soalnya, kalau yang nomor satu ini kan ya sekedar membuktikan saja ya. Justru yang nomor dua ini nih, mulai R bagi M, dia punya 9 elemen. Nah, itu gimana tuh mencarinya gitu. Ya, kalau tidak paham mengerjakan sendiri, coba diskusi dengan temannya gitu ya. Nomor tiga juga diskusi dengan temannya, ada coret-coret, lihat proses menjawabnya gitu. Ya, oke. Oke, untuk hari ini semuanya itu dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Han, ini saya doang ini yang ngomong nih Han. Ya Pak, Yang lain pada sudah kemana? ada Pak sebenarnya. Oke, ya udah Sudah ada nggak apa-apa pertanyaan. ya. Saya memang tidak mewajibkan on cam ya, tapi nggak apa-apa. Ya, baik. Saya sudahi dulu sedikit. Tapi sebelum saya sudahi, tapi setelah dimatikan, saya sampaikan sedikit pengumuman ya. Recordnya dimatikan dulu. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.